Ilmu manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen. Pengertian manajemen dapat dilihat dari dua pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai suatu proses melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kedua, fungsi pengorganisasian. Ketiga, fungsi pengarahan. Dan keempat, fungsi pengawasan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Canli Runtuene. NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4 AKBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Manajemen dan Organisasi Usaha. Kita masuk dalam pembahasan pengertian manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama, mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Fungsi dan proses manajemen. Aspek yang dikelola oleh manajemen mencakup produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan, dan sumber daya lainnya. Fungsi-fungsi dasar manajemen dapat diringkas menjadi 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup penetapan sasaran, penetapan strategi, menyusun rencana untuk memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan untuk mencapai sasaran. Pengorganisasian, fungsi ini mencakup apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang harus melakukannya, dan siapa kepada siapa harus melapor. Berikut memimpin. Tugas seorang manajer adalah bekerja melalui orang lain. Fungsinya adalah mengarahkan dan memotivasi, memengaruhi individu atau tim untuk bekerja sama dan mencari komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Berikut mengendalikan. Fungsi ini menjamin sesuatu berjalan sesuai dengan semestinya, dengan cara memantau dan menilai kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen di atas bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasian. Proses manajemen adalah serangkaian kegiatan dan keputusan seorang manajer sewaktu merancang, mengatur, mengorganisasi, memimpin atau melaksanakan kegiatan usaha dan mengendalikan usahanya. Pengertian organisasi. Apakah arti organisasi? Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis. Organisasi yang paling sederhana dan sudah sangat tua, digunakan kalangan militer dengan karyawan yang masih sedikit dan saling kenal. Spesialisasi pekerjaannya pun belum terlalu tinggi. Berikut ada organisasi fungsional. Pimpinan yang ada tidak memiliki bawahan yang jelas, karena setiap pimpinan mempunyai wewenang untuk memberikan komando selama masih ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Berikut adalah organisasi staf dan garis. Biasanya dipakai pada organisasi yang besar dengan daerah kerja yang luas dan bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit.
Yang terakhir ada organisasi staf dan fungsional. Organisasi staf dan fungsional memiliki kelebihan dan kelemahan seperti organisasi staf dan organisasi fungsional. Prinsip-prinsip organisasi. Prinsip dari organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip ini adalah kriteria dari proses organisasi yang efisien. Pakar manajemen menyebutkan statement khusus terkait dengan prinsip organisasi dalam manajemen. Beberapa prinsip organisasi itu antara lain kesatuan tujuan, divisi kerja dan spesialisasi, delegasi kewenangan, koordinasi, kesatuan komando, fleksibilitas, sederhana, rentang kendali, chain of command, prinsip pengecualian, wewenang dan tanggung jawab, efisiensi, keseimbangan yang wajar, dan pemisahan fungsi ini dan staf. Itulah hasil presentasi dari makalah saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Tandean dengan NIM 21012018 dari kelas 4 AKBG. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dan organisasi. Manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, dan material dalam usaha teknik sipil. Organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil berkaitan dengan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Organisasi harus dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam usaha teknik sipil seperti desain, konstruksi, pengawasan, manajemen proyek, dan pemeliharaan infrastruktur. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen dan organisasi dalam usaha dan kewirausahaan teknik sipil antara lain: yang pertama, perencanaan; kedua, pengorganisasian, pengendalian, manajemen SDM, dan yang terakhir, manajemen keuangan. Itulah materi singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, di mana kali ini kita akan membahas tentang makalah entrepreneurship. Langsung saja pada pembahasannya, di mana yang akan kita bahas adalah manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, dan material dalam usaha teknik sipil. Organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil berkaitan dengan pembagian kerja, tugas, tanggung jawab perusahaan, di mana ada beberapa hal yang diperhatikan dalam manajemen dan organisasi usaha dalam kewirausahaan teknik sipil, antara lain pertama adalah perencanaan, di mana manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil harus memiliki perencanaan yang matang, jelas. Perencanaan ini meliputi perencanaan bisnis, perencanaan proyek, dan perencanaan keuangan. Kedua adalah pengorganisasian, di mana organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil harus dibuat sedemikian rupa sehingga anggota tim dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ketiga adalah pengendalian, di mana pengendalian dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditentukan. Berikut adalah manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM merupakan adalah kewirausahaan teknik sipil meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kelima atau yang terakhir adalah manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi manajemen risiko, pengelolaan kas, pengelolaan aset, dan pengolahan hutang. Sekian pembahasan topik pada kali ini, di mana untuk lebih membedakannya ada beberapa kesimpulan, di mana dalam kewirausahaan teknik sipil, manajemen dan organisasi usaha yang sangat baik penting untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nadila Arsati, NIM 21012011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema manajemen dan organisasi usaha. Pendahuluan.
Usaha dalam bidang teknik sipil melibatkan perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pengelolaan infrastruktur fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, dan pelabuhan, dan lain-lain. Untuk mengelola usaha teknik sipil yang efektif dan efisien, diperlukan manajemen dan organisasi yang baik. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang manajemen dan organisasi dalam usaha teknik sipil, termasuk prinsip-prinsip manajemen, fungsi-fungsi manajemen, serta organisasi yang efektif dalam konteks usaha teknik sipil. Manajemen dan organisasi dalam usaha, termasuk usaha teknik sipil, memiliki peran yang krusial dalam mencapai keberhasilan proyek dan keberlanjutan usaha. Fungsi-fungsi manajemen seperti perancangan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, evaluasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan inovasi harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen teknik sipil. Pertama, perencanaan yang matang. Manajemen dalam usaha teknik sipil memerlukan perencanaan yang matang sebelum mulai proyek. Kedua, pengorganisasian yang efektif. Pengorganisasian yang efektif dalam usaha teknik sipil melibatkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas kepada tim proyek. Ketiga, kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam usaha teknik sipil untuk mengarah tim proyek dan memotivasi mereka dalam mencapai tujuan proyek. Prinsip-prinsip manajemen teknik sipil. Pengendalian yang ketat. Pengendalian yang ketat dalam usaha teknik sipil diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan proyek. Pengendalian anggaran, memastikan kualitas hasil pekerjaan, serta mengelola risiko yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Manajemen dalam usaha teknik sipil memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja proyek, pembelajaran dari pengalaman untuk melakukan perbaikan, dan diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek di masa depan. Fungsi-fungsi manajemen usaha organisasi teknik sipil. Perencanaan. Fungsi perencanaan melibatkan penyusunan rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan usaha teknik sipil. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada anggota tim atau departemen yang relevan dalam usaha teknik sipil. Pengarahan. Fungsi pengarahan melibatkan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang telah disusun. Pengendalian. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja usaha teknik sipil untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan baik. Evaluasi. Fungsi evaluasi melibatkan penilaian terhadap kinerja usaha teknik sipil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan melibatkan proses pengumpulan analisis dan pemilihan opsi yang paling tepat untuk mencapai tujuan usaha teknik sipil. Komunikasi. Fungsi komunikasi melibatkan penyampaian informasi yang relevan kepada anggota tim, stakeholder, dan pihak terkait dalam usaha teknik sipil. Inovasi. Fungsi inovasi melibatkan pengenalan dan implementasi ide-ide baru atau perubahan yang diperlukan dalam usaha teknik sipil untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan efisiensi, atau menghadapi tantangan baru. Tujuan organisasi usaha teknik sipil. Pertama, menyediakan layanan teknik sipil yang berkualitas, memenuhi kebutuhan dan harapan klien, mencapai keuntungan dan pertumbuhan bisnis, menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Demikianlah beberapa tujuan umum dari organisasi usaha teknik sipil. Tentu saja tujuan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada visi, misi, dan strategi masing-masing organisasi usaha teknik sipil yang beroperasi di berbagai Kesimpulannya, manajemen dan organisasi yang baik adalah faktor penting dalam keberhasilan usaha, termasuk usaha teknik sipil. Dengan mengelola fungsi-fungsi manajemen secara efektif, usaha dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan perubahan. Manajemen dan organisasi usaha. Nama Aswinda Kirana dengan NIM 21012020. Manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, dan material dalam usaha teknik sipil.
Organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil berkaitan dengan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Organisasi harus dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam usaha teknik sipil seperti desain, konstruksi, pengawasan, manajemen proyek, dan pemeliharaan infrastruktur. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen dan organisasi usaha dalam kewirausahaan teknik sipil antara lain: pertama, perencanaan; kedua, pengorganisasian; ketiga, pengendalian; yang keempat, manajemen sumber daya manusia; dan yang terakhir, manajemen keuangan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, saya Lewis Tio dari kelas 4A akan menjelaskan apa itu manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, dan material dalam usaha teknik sipil. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen dan organisasi usaha dalam kewirausahaan teknik sipil antara lain: yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil harus memiliki perencanaan yang matang dan jelas. Perencanaan ini meliputi perencanaan bisnis, perencanaan proyek, dan perencanaan keuangan. Yang kedua, pengorganisasian atau adalah organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil harus dibuat sedemikian rupa sehingga setiap anggota tim dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. Yang keempat, manajemen SDM dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang kelima atau yang terakhir, manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi manajemen risiko, pengelolaan kas, pengelolaan aset, dan pengelolaan hutang. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 210120008. Saat ini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dan organisasi merupakan dua konsep yang saling terkait dan berperan penting dalam pengelolaan sebuah usaha. Manajemen merupakan proses pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas berbagai sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi. Sementara organisasi merupakan entitas yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen usaha adalah proses pengelolaan sebagai sumber daya yang ada dalam sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya tersebut antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya material, dan sumber daya informasi. Proses manajemen usaha meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perorganisasian adalah proses menentukan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah usaha. Pengarahan adalah proses mengarahkan sumber daya manusia dalam sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian adalah proses pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sumber daya material, dan sumber daya informasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Organisasi adalah susunan, hierarki, dan hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi usaha. Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, serta memudahkan koordinasi antar bagian dalam sebuah organisasi usaha. Perkenalkan, nama saya Gloria Muin dengan NIM 210120032 dari kelas 4 AKBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang manajemen dan organisasi usaha. Pengelolaan manajemen usaha dibutuhkan dalam konteks internal perusahaan
agar perusahaan benar-benar memiliki arah dalam menjalankan usaha, terukur dan terencana dengan baik. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pengelolaan usaha adalah yang pertama, memilih bisnis yang visible untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan. Yang kedua, memiliki usaha yang berbadan hukum jelas. Yang ketiga, memiliki laporan keuangan atau bermanfaat untuk kelangsungan usaha, keuntungan optimal, dan pengajuan kredit. Yang ketiga, memiliki perencanaan, pengembangan, dan operasional usaha yang jelas. Untuk menjalankan manajemen usaha, diperlukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis dimulai dari mencari gagasan produk atau jasa usaha baru. Gagasan tersebut bisa berasal dari kebutuhan, hobi atau kesenangan, mengamati kecenderungan atau tren, dan mengamati kekurangan produk atau jasa yang telah ada, serta mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang baik merupakan perencanaan secara komprehensif, baik perencanaan yang bersifat non-keuangan maupun perencanaan keuangan. Yang ketiga ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan proses untuk memilih dan menganalisis target pasar, mengembangkan dan memelihara bauran pemasaran untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen.
Perkenalkan, nama saya Rivaldo Chanli Runtuene. NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4 AKBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Manajemen dan Organisasi Usaha. Kita masuk dalam pembahasan pengertian manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Fungsi dan proses manajemen. Aspek yang dikelola oleh manajemen mencakup produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan, dan sumber daya lainnya. Fungsi-fungsi dasar manajemen dapat diringkas menjadi 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup penetapan sasaran, penetapan strategi, menyusun rencana untuk memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan untuk mencapai sasaran. Pengorganisasian. Fungsi ini mencakup apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang harus melakukannya, dan siapa kepada siapa harus melapor. Berikut memimpin. Tugas seorang manajer adalah bekerja melalui orang lain. Fungsinya adalah mengarahkan dan memotivasi, memengaruhi individu atau tim untuk bekerja sama dan mencari komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Berikut mengendalikan. Fungsi ini menjamin sesuatu berjalan sesuai dengan semestinya, dengan cara memantau dan menilai kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen di atas bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasian. Proses manajemen adalah serangkaian kegiatan dan keputusan seorang manajer sewaktu merancang, mengatur, mengorganisasi, memimpin, atau melaksanakan kegiatan usaha dan mengendalikan usahanya. Pengertian organisasi. Apakah arti organisasi? Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis. Organisasi yang paling sederhana dan sudah sangat tua. Digunakan kalangan militer dengan karyawan yang masih sedikit dan saling kenal. Spesialisasi pekerjaannya pun belum terlalu tinggi. Berikut ada organisasi fungsional. Pimpinan yang ada tidak memiliki bawahan yang jelas, karena setiap pimpinan mempunyai wewenang untuk memberikan komando selama masih ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Berikut adalah organisasi staf dan garis. Biasanya dipakai pada organisasi yang besar dengan daerah kerja yang luas dan bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Yang terakhir ada organisasi staf dan fungsional. Organisasi staf dan fungsional memiliki kelebihan dan kelemahan seperti organisasi staf dan organisasi fungsional. Prinsip-prinsip organisasi. Prinsip dari organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi. Dengan kata lain, prinsip-prinsip ini adalah kriteria dari proses organisasi yang efisien. Pakar manajemen menyebutkan statement khusus terkait dengan prinsip organisasi dalam manajemen. Beberapa prinsip organisasi itu antara lain kesatuan tujuan, divisi kerja dan spesialisasi, delegasi kewenangan, koordinasi, kesatuan komando, fleksibilitas, sederhana, rentang kendali,
chain of command, prinsip pengecualian, wewenang dan tanggung jawab, efisiensi, keseimbangan yang wajar, dan pemisahan fungsi ini dan staf. Itulah hasil presentasi dari makalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adam, NIM 21012019. Saya dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dan organisasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam keberhasilan suatu usaha. Manajemen berkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan keuangan. Sedangkan organisasi berkaitan dengan struktur dan keteraturan dalam suatu usaha. Tentang manajemen dan organisasi usaha. A. Manajemen usaha. Manajemen usaha adalah suatu kegiatan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa profitabilitas, pertumbuhan, atau keberlanjutan usaha. Manajemen usaha meliputi beberapa aspek, seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses merumuskan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Tujuan yang telah dirumuskan harus spesifik, terukur, dan realistis agar dapat dicapai dengan baik. 2. Perorganisasian. Perorganisasian adalah proses membangun struktur organisasi dan menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Struktur organisasi harus didesain agar dapat mendukung pencapaian tujuan usaha dengan efektif dan efisien. 3. Pengarahan. Pengarahan adalah proses memimpin motivasi dan mengarahkan karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Karyawan harus diarahkan agar dapat bekerja dengan produktif dan kreatif untuk mencapai tujuan usaha. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Pengawasan harus dilakukan secara teratur agar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. 5. Evaluasi. Evaluasi adalah proses mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan. B. Organisasi usaha. Organisasi usaha adalah struktur organisasi yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi usaha harus didesain dengan baik agar dapat mendukung kinerja karyawan dan mencapai tujuan usaha dengan efektif dan efisien. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendesain struktur organisasi adalah: 1. Spesialis. Bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dan diatur agar dapat memaksimalkan efisiensi. 2. Koordinasi. Bagaimana kerjasama antar departemen atau tim dapat diatur agar dapat mencapai tujuan bersama. 3. Wewenang dan tanggung jawab. Bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya. 4. Pengambilan keputusan. Bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Manajemen dan organisasi usaha. Pengertian manajemen. Manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, dan material dalam usaha teknik sipil. Pengertian organisasi. Organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil berkaitan dengan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Organisasi harus dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam usaha teknik sipil seperti desain, konstruksi, pengawasan, manajemen proyek, dan pemeliharaan infrastruktur. Ada beberapa fungsi informasi pasar. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada pengendalian, dan terakhir ada manajemen SDM dan keuangan. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang
Manajemen dan Organisasi Usaha. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Jessica Yanis dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012005. Manajemen dan organisasi adalah dua aspek yang penting dalam menjalankan sebuah usaha. Manajemen berkaitan dengan cara mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah usaha, sedangkan organisasi berhubungan dengan cara menyusun struktur dan fungsi yang dibutuhkan dalam sebuah usaha. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan, manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan target pasar. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengorganisasian, manajer harus menentukan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta hubungan antara departemen dan karyawan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah proses memotivasi dan memandu karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengarahan, manajer harus memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan memotivasi karyawan. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau kinerja organisasi dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dalam pengendalian, manajer harus memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi adalah struktur formal yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi dapat berbentuk perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi nirlaba. Struktur organisasi meliputi tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, dan hierarki. Terdapat 3 jenis struktur organisasi, yaitu yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang didasarkan pada fungsi atau departemen dalam organisasi. Setiap departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dan beroperasi secara independen. Dan yang terakhir, struktur organisasi divisi. Struktur organisasi divisi adalah struktur organisasi yang didasarkan pada produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Setiap divisi bertanggung jawab atas produk atau layanan yang dihasilkan dalam beroperasi secara independen. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Sutojo Mukoginta. Sini saya akan menjelaskan tentang topik manajemen dan organisasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian dari manajemen dan organisasi usaha, fungsi manajemen dalam bisnis, struktur organisasi dalam bisnis, peran kepemimpinan dalam bisnis, manajemen waktu dan dalam bisnis, dan yang terakhir manajemen risiko dalam bisnis. Pengertian dari manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dan organisasi usaha adalah dua konsep yang saling berkait dalam menjalankan sebuah bisnis. Manajemen yang mengacu pada proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi sendiri adalah usaha merupakan struktur formal yang dibentuk oleh pemilik bisnis untuk memfasilitasi operasi bisnis. Dalam konteks manajemen dan organisasi usaha, manajer bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya bisnis seperti manusia, uang, waktu, dan material untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Sementara itu, organisasi usaha harus dirancang dengan baik agar dapat mendukung efisiensi dan aktivitas operasi bisnis.
Yang kedua, fungsi manajemen dalam bisnis. Fungsi manajemen dalam bisnis meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan bisnis, identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur organisasi yang efektif dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Pengarahan melibatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan bisnis dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengawasan melibatkan pemantauan kinerja bisnis dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Semua fungsi manajemen harus dilakukan secara terpadu dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Seorang manajer yang efektif harus mampu mengelola sumber daya bisnis dengan baik dan memastikan bahwa operasi bisnis berjalan dengan lancar. Kemudian struktur organisasi dalam bisnis. Struktur organisasi dalam bisnis mencakup bagaimana tugas dan tanggung jawab yang diatur serta bagaimana informasi dan keputusan disebabkan dalam organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang matriks dan struktur tim. Struktur hierarkiks adalah struktur organisasi yang tradisional yang memiliki tingkat otoritas dan tanggung jawab yang jelas, yang memungkinkan karyawan bekerja pada beberapa proyek sekaligus. Struktur tim adalah struktur organisasi yang didasarkan pada kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan struktur organisasi yang tepat sangat penting bagi kesuksesan bisnis. Struktur organisasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan memfasilitas komunikasi yang baik antara karyawan dan manajemen. Kemudian peran kepemimpinan dalam bisnis. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bisnis, kepemimpinan sangat baik untuk memotivasi karyawan agar mengarahkan mereka menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa gaya kepemimpinan yang umum digunakan dalam bisnis seperti gaya otoriter, demokratis, dan laissez. Gaya otoriter melibatkan pengambilan keputusan tunggal oleh pemimpin tanpa melibatkan karyawan. Gaya demokratis melibatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Gaya laissez-faire melibatkan pemberian kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan tanpa campur tangan manajemen. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan yang dihadapi untuk memotivasi karyawan untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang bisnis yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, manajemen waktu dalam bisnis. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengelola waktu dengan efektif dan efisien. Dalam bisnis, manajemen sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Beberapa teknik manajemen yaitu umum digunakan dalam bisnis adalah membuat daftar prioritas, menghindari gangguan, dan menggunakan teknologi yang tepat. Seorang manajer yang efektif harus mampu mengelola waktu dengan baik dan memastikan bahwa karyawan telah mengelola waktu mereka dengan baik. Hal ini dapat melakukan dengan memberikan pelatihan manajemen waktu kepada karyawan dan memastikan bahwa lingkungan kerja mendukung manajemen yang efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Shalomita Gabriel Puluhan dengan NIM 21012013 dari kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi,
mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, dan material dalam usaha teknik sipil. Organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil berkaitan dengan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Organisasi harus dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam usaha teknik sipil seperti desain, konstruksi, pengawasan, dan manajemen proyek dan pemeliharaan infrastruktur. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen dan organisasi usaha dalam kewirausahaan teknik sipil antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, manajemen SDM, manajemen keuangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kanjelo Geripoa dengan NIM 2101204 dari kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen dan organisasi usaha. Pembahasan. Manajemen dan kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, dan material dalam usaha teknik sipil. Organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil berkaitan dengan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Organisasi harus dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam usaha teknik sipil seperti desain, konstruksi, pengawasan, manajemen proyek, dan pemeliharaan infrastruktur. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen dan organisasi usaha dalam kewirausahaan teknik sipil antara lain 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pengendalian 4. Manajemen SDM dan 5. Manajemen keuangan. Sekian dan terima kasih. Pengertian manajemen. Manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial dan material dalam usaha teknik sipil. Sedangkan organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil berkaitan dengan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen dan organisasi usaha dalam kewirausahaan teknik sipil, antara lain pertama yaitu perencanaan. Manajemen dalam kewirausahaan teknik sipil harus memiliki perencanaan yang matang dan jelas. Kedua yaitu pengorganisasian. Organisasi dalam kewirausahaan teknik sipil harus dibuat sedemikian rupa sehingga setiap anggota tim dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ketiga yaitu pengendalian. Pengendalian dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. Keempat yaitu manajemen sumber daya alam manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kelima yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam kewirausahaan teknik sipil meliputi manajemen risiko, pengelolaan kas, pengelolaan aset, dan pengelolaan hutang. Selain itu, kewirausahaan teknik sipil juga harus memperhatikan beberapa faktor penting lainnya, seperti pertama, kepatuhan terhadap regulasi, kedua, penggunaan teknologi yang tepat, ketiga, kemitraan yang baik, dan terakhir yaitu pengelolaan resiko. Nah, demikian presentasi saya tentang manajemen dan organisasi usaha dalam dunia wirausaha. Sekian dari saya dan terima kasih. Shalom, nama saya JD Anastasia Enji Maleru, NIM 210120006, kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Manajemen dan Organisasi Usaha. Manajemen dan organisasi usaha adalah dua hal yang saling terkait dalam menjalankan sebuah bisnis. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya,
termasuk manusia, keuangan, dan material, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bisnis, manajemen dan organisasi yang baik sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen dan organisasi usaha antara lain: pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Kedua, membangun struktur organisasi yang tepat dan efektif. 3, mengembangkan sistem manajemen yang efisien dan efektif. 4, merekrut dan melatih karyawan yang berkualitas. 5, memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. 6, mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi secara berkala. Dan yang terakhir, menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih.